Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Di sini kami akan mempresentasikan hasil bahasan kami mengenai atom dan elements yang terdiri dari electronic structure of atoms dan periodic trends. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya adalah Anggun Trisha Panjaitan, NIM 121190014, dan rekan saya Denny Herbianto, NIM 121220059, dan Fauzan Ahna Akila dengan NIM 121220058. Elemen dan simbol. Semua materi terdiri dari unsur-unsur yang ada dan jumlahnya masing-masing yaitu 118 jenis yang berbeda. Unsur adalah zat murni dari mana semua hal lain dibangun. Unsur tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana. Berikut adalah contoh-contoh dari beberapa unsur seperti uranium, titanium, klorin, yodium, magnesium, dan lain sebagainya. Selanjutnya mengenai simbol kimia. Simbol kimia adalah singkatan satu atau dua huruf untuk nama unsur. Hanya huruf pertama dari simbol elemen yang dikapitalisasi, dan jika simbol memiliki huruf kedua, itu adalah huruf kecil sehingga kita tahu kapan elemen yang berbeda akan ditunjukkan. Jika dua huruf dikapitalisasi, mereka mewakili simbol dari dua elemen yang berbeda. Misalnya, unsur kobalt memiliki simbol CO, namun dua huruf kapital seperti CO menentukan dua unsur seperti karbon dan oksigen. Ada juga contoh emas dengan simbol AU, perak AG, karbon C, dan belerang S. Selanjutnya mengenai tabel periodik. Pada akhir 1800-an, para ilmuwan menyadari bahwa elemen-elemen tertentu tampak serupa dan berperilaku serupa. Pada tahun 1869, seorang ahli kimia Rusia yaitu Dmitri Mendeleev menyusun 60 unsur yang diketahui pada waktu itu dalam kelompok-kelompok dengan sifat yang sama dan menempatkannya dalam urutan kenaikan massa atom. Susunan saat ini dari 118 unsur yang kita ketahui sekarang disebut tabel periodik. Golongan adalah unsur-unsur yang tersusun dalam kolom vertikal, sedangkan periode adalah unsur-unsur pada setiap baris horizontal. Nah, berikut adalah gambar dari tabel periodik. Dapat dilihat dari sebelah kiri hingga sebelah kanan itu merupakan golongan 1A sampai dengan golongan 8A. Selanjutnya mengenai grup dan periode. Setiap kolom vertikal pada tabel periodik berisi kelompok atau keluarga yang unsur-unsurnya memiliki sifat serupa. Nomor golongan ditulis di bagian atas setiap kolom vertikal dalam tabel periodik. Selama bertahun-tahun, elemen perwakilan memiliki nomor grup 1A hingga 8A. Di tengah tabel periodik terdapat blok unsur yang dikenal sebagai unsur transisi yang memiliki angka yang diikuti dengan huruf B. Sistem yang lebih baru memberikan nomor hingga 1 sampai dengan 18 ke grup dari kiri hingga ke kanan melintasi tabel periodik. Karena kedua sistem sedang digunakan, keduanya ditampilkan pada tabel periodik dan termasuk dalam diskusi tentang unsur dan nomor golongan. Setiap baris horizontal dalam tabel periodik adalah periode. Periode dihitung dari atas tabel sehingga periode memiliki angka 1 sampai 7. Mengenai logam, non-logam, dan metaloid. Pertama yaitu logam, merupakan padatan mengkilap seperti tembaga, emas, dan perak, merupakan konduktor panas dan listrik yang baik. Semua logam berbentuk padat pada suhu kamar kecuali merkuri yang berbentuk cair. Yang kedua itu yaitu non-logam. Non-logam tidak mengkilat, ulet, atau mudah dibentuk, dan seringkali merupakan konduktor panas dan listrik yang buruk. Beberapa contoh non-logam yaitu hidrogen, karbon, nitrogen, oksigen, klorin, dan belerang. Kecuali aluminium dan organeson, unsur-unsur yang terletak di sepanjang garis berat yaitu metaloid, contohnya BSiGeAs, SbTe, dan sebagainya. Metaloid merupakan unsur yang menunjukkan beberapa sifat yang khas dari logam dan sifat lain yang menjadi ciri non-logam. Selanjutnya untuk pengertian atom. Atom sendiri adalah partikel terkecil dari suatu unsur yang mempertahankan sifat-sifat unsur tersebut. Atom berasal dari kata atomos. A artinya tidak, tomos artinya memotong, yaitu tidak dapat dipotong atau tidak dapat dibagi. Atom terdiri dari 3 jenis partikel, yaitu proton yang bermuatan positif,
elektron yang bermuatan negatif, dan yang terakhir adalah neutron yang bermuatan netral. Proton dan neutron ditemukan dalam inti kecil yang padat, sedangkan elektron terletak di luar inti. Untuk teori perkembangan atom sendiri, yang pertama yaitu teori atom Dalton. Yang pertama, semua materi terdiri dari partikel yang kecil yang disebut dengan atom. Yang kedua, semua atom terdiri dari suatu unsur tertentu adalah sama dan berbeda dari atom unsur lain. Yang ketiga, atom dari dua atau lebih unsur yang berbeda bergabung membentuk senyawa. Dan yang terakhir, reaksi kimia melibatkan penataan ulang, pemisahan, atau kombinasi atom. Atom sendiri tidak diciptakan atau dihancurkan selama reaksi kimia. Yang kedua merupakan teori Johnson-John Thomson, yaitu atom memiliki muatan positif yang terbagi merata ke seluruh isi atom. Muatan ini dinetralkan oleh elektron-elektron yang tersebar di antara muatan tersebut. Selanjutnya adalah teori Rutherford. Rutherford membuat model atom seperti tata surya. Atom adalah bola kecil padat yang tersusun dari inti atom dan elektron yang mengelilinginya. Inti atom bermuatan positif, selain itu, massa atom terpusat pada inti atom. Untuk pengertian mengenai nomor atom dan nomor massa, nomor atom memberikan jumlah proton di semua atom dari unsur yang sama. Karena atom bersifat netral, jumlah elektron sama dengan jumlah proton. Jadi, nomor atom memberikan jumlah elektron. Nomor massa adalah jumlah proton dan neutron. Untuk mengisotop dan massa atom memiliki jumlah proton yang sama, tetapi jumlah neutron yang berbeda disebut isotop. Massa atom suatu unsur adalah massa rata-rata tertimbang dari semua isotop dalam sampel unsur yang terjadi secara alami. Konfigurasi elektron merupakan susunan atau gambaran yang menunjukkan penempatan elektron dalam suatu atom. Susunan elektron-elektron tersebut berdasarkan kulit atau orbital. Yang pertama adalah teori atom Bohr. Dalam teori ini, konfigurasi elektron adalah pengisian elektron yang dimulai dari tingkat energi atau kulit yang paling rendah, yaitu kulit pertama yaitu kulit K. Setelah itu kulit K terisi penuh akan dilanjutkan dengan ke kulit L, dan dilanjutkan dengan kulit M, dan yang terakhir adalah kulit N, hingga seterusnya. Jumlah elektron maksimal yang ditempati setiap kulit elektron dapat diketahui menggunakan rumus 2n². Misalkan kulit K memiliki N sama dengan 1, maka maksimal menampung 2 dikali 1², yaitu 2 elektron. Selanjutnya ada kulit L, jika N-nya sama dengan 2, maksimal menampung 8, dan kulit M jika memiliki N-nya sama dengan 3, maka maksimal menampung 16 elektron, hingga seterusnya. Kemudian ada teori mekanika kuantum. Elektron dalam atom bergerak mengelilingi inti pada kulit atom. Setiap kulit atom terdiri atas subkulit yang berisi bilangan kuantum, terdiri dari orbital s, p, d, f. Untuk memudahkan penentuan nilai bilangan kuantum, digunakan sebuah diagram orbital. Diagram orbital dilambangkan dengan sebuah kotak, yaitu subkulit S dengan isi 1 kotak, subkulit P dengan isi 3 kotak, subkulit D dengan isi 5 kotak, dan yang terakhir yaitu subkulit F dengan isi 7 kotak. Dalam model mekanika kuantum, penulisan konfigurasi elektron menggunakan diagram orbital dan mengikuti aturan penentuan konfigurasi elektron berdasarkan orbital. Kedudukan elektron terluar dari suatu atom bisa ditentukan melalui bilangan kuantumnya. Diagram orbital. Orbital adalah wilayah atau daerah dalam ruang di sekitar inti atom yang memiliki kemungkinan tertinggi untuk bisa menemukan elektron. Sebuah diagram orbital menunjukkan penempatan elektron dalam orbital pada urutan peningkatan energi. Untuk menggambar diagram orbital dengan energi terendah diisi terlebih dahulu. Di sini ada gambar yang menunjukkan pengisian diagram orbital dimulai dari 1s, 2s, ke 2p, ke 3s, 3p, dan seterusnya. Untuk menuliskan diagram orbital harus mengikuti kaidah-kaidah berikut, yaitu prinsip Aufbau, aturan Hund, dan larangan Pauli. Yang pertama adalah prinsip Aufbau. Elektron mengisi orbil atom satu demi satu dimulai dari orbital dengan energi yang rendah terlebih dahulu.
Pada saat pengisian elektron subkulit dengan tingkat energi terendah diisi penuh terlebih dahulu, kemudian sisa elektron akan menempati subkulit dengan tingkat energi lebih tinggi. Di sini ada gambar dimulai dari 1S dengan tingkat energi terendah, dilanjutkan dengan 2S, 2P, dan seterusnya hingga tingkat energi yang lebih tinggi. Orbital S maksimal diisi oleh 2 elektron, orbital P maksimal diisi 6 elektron, orbital D maksimal diisi 10 elektron, dan orbital F maksimal diisi oleh 14 elektron. Yang kedua adalah aturan Hahn. Frederick Hahn pada tahun 1927 menyatakan bahwa elektron yang mengisi subkulit dengan jumlah orbital lebih dari satu akan tersebar pada orbital yang mempunyai kesamaan energi dengan arah putaran atau spin yang sama. Pengisian elektron menurut aturan Hahn dimulai dengan mengisi satu elektron pada tiap-tiap orbital dengan arah putaran spin yang sama. Setelah semua orbital berisi satu elektron, elektron sisanya akan mengisi orbital dengan arah putaran spin yang berlawanan, sehingga orbital terisi pasangan elektron. Berikut ada contoh pengisian yang benar dan contoh pengisian yang salah. Selanjutnya adalah larangan Pauli. Pauli mau mengemukakan hipotesisnya yang menyatakan bahwa dalam satu atom tidak mungkin dua elektron mempunyai keempat bilangan kuantum yang sama. Misal, dua elektron akan menempati subkulit 1s. Tiga bilangan kuantum pertama akan mempunyai nilai yang sama, yaitu n sama dengan 1, L sama dengan 0, dan M sama dengan 0. Untuk itu, bilangan kuantum yang terakhir atau yaitu bilangan kuantum spin S harus mempunyai nilai berbeda, yaitu plus setengah atau min setengah. Nah, di sini ada contoh pengisiannya. Selanjutnya adalah aturan penuh dan setengah penuh. Aturan penuh dan setengah penuh pada konfigurasi elektron menyatakan bahwa suatu elektron dapat berpindah ke orbital lain untuk mencapai susunan yang lebih stabil. Aturan penuh atau setengah penuh ini diterapkan untuk konfigurasi elektron yang memiliki akhir yaitu pada subkulit D. Contohnya ada bromium dengan nomor atom 24. Di sini pada orbital 3D terisi oleh 4 elektron dengan arah putaran spin ke atas. Sedangkan di sini pada 4S terisi penuh. Maka pada satu elektron pada orbital 4S2 yang menghadap ke arah bawah dipindah ke orbital 3D yang masih kosong dan arah putaran spin ke atas agar lebih stabil karena orbital terisi setengah penuh. Begitu juga dengan Cu dengan nomor atom 29. Materi selanjutnya yaitu bentuk orbital. Setiap jenis orbital memiliki bentuk tiga dimensi yang unik. Elektron dalam orbital S adalah kemungkinan besar ditemukan di daerah dengan bentuk bulat. Orbital yang ditempati oleh elektron P, D, dan F memiliki bentuk tiga dimensi yang berbeda dari elektron S. Ada tiga orbital P dimulai dengan N sama dengan 2. Setiap orbital P memiliki dua lobus seperti balon yang diikat di tengah. Tiga orbital P disusun dalam tiga arah tegak lurus sepanjang sumbu X, Y, dan Z di sekitar inti. Seperti halnya orbital S, bentuk orbital P adalah sama, tapi volumenya bertambah pada tingkat yang lebih tinggi energinya. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk orbital. Yang pertama yaitu bentuk orbital S. Orbital yang paling sederhana adalah orbital S. Setiap subkulit S terdiri atas satu buah orbital yang berisi dua elektron. Orbital S berbentuk bulat simetris yang menunjukkan bahwa elektron memiliki kerapatan yang sama. Jika jarak dari inti atom juga sama, semakin jauh letak elektron dari inti atom, kerapatannya semakin rendah. Nah, di samping ini adalah bentuk penggambaran bentuk dari orbital S. Yang kedua yaitu bentuk orbital P. Bentuk orbital P seperti balon terpilih. Kepadatan elektron tidak tersebar merata, melainkan
terkonsentrasi dalam dua daerah yang terbagi sama besar dan terletak pada dua sisi berhadapan dari inti yang terletak di tengah. Yang selanjutnya yaitu bentuk orbital D dan F. Setiap subkulit D terdiri atas 5 orbital dengan bentuk kelima orbital yang tidak sama. Orientasi orbital D dilambangkan dengan DXY, DXZ, DYZ, DX2-Y2, dan DZ pangkat 2. Di bawah adalah gambar bentuk dari orbital D dan F. 4 orbital mempunyai bentuk yang sama dan setiap orbital mempunyai 4 lebih kepadatan elektron. Adapun perbedaannya terletak pada arah berkumpulnya kepadatan elektron. Sementara itu, satu orbital lagi mempunyai bentuk berbeda, tetapi memiliki energi yang sama dengan keempat orbital di lain. Nah, ini gambaran lebih jelasnya dari bentuk-bentuk orbital yang sudah saya jelaskan tadi. Selanjutnya yaitu elektron valensi. Elektron valensi adalah elektron dalam atom yang berperan dalam pembentukan ikatan kimia pada unsur-unsur golongan utama, yaitu 1A, 2A, 3A, hingga 8A. Elektron valensi adalah elektron yang berada pada kulit elektron terluar. Oleh karena itu, kulit elektron terluar sering disebut sebagai kulit valensi. Di bawah adalah contoh elektron valensi pada atom H, Li, dan Na. Dan masih banyak lagi lainnya. Selanjutnya yaitu jari-jari atom. Jari-jari atom adalah jarak dari inti atom ke orbital elektron keluar yang stabil dalam suatu atom dalam keadaan seimbang. Jari-jari atom meningkat dari atas ke bawah karena elektron terluar di setiap tingkat energi lebih jauh dari inti. Nah, ini gambaran dari hubungan antara jari-jari atom dengan tabel periodik, di mana unsur yang berada di sebelah kanan atas akan lebih kecil jari-jari atomnya daripada unsur yang berada di kiri bawah. Untuk unsur dalam satu periode, peningkatan jumlah proton dalam inti meningkatkan muatan positif dari nukleus. Akibatnya elektron ditarik lebih dekat ke inti yang berada di bawah. Akibatnya elektron ditarik lebih dekat ke inti yang berarti bahwa ukuran atom unsur-unsur berkurang dari kiri ke kanan dalam satu periode. Selanjutnya yaitu energi ionisasi. Energi ionisasi adalah energi minimal atau energi yang diperlukan untuk melepaskan satu elektron pada atom netral dalam wujud gas. Daya tarik inti untuk elektron terluar berkurang karena elektron-elektron tersebut lebih jauh dari nukleus. Dengan demikian, energi ionisasi menurun ke bawah satu golongan, namun melintasi periode dari kiri ke kanan. Muatan positif dari inti bertambah karena bertambahnya jumlah proton. Jadi, ionisasi energi meningkat dari kiri ke kanan melintasi tabel periodik. Yang selanjutnya yaitu sifat kelogaman. Unsur yang bersifat logam adalah unsur yang mudah kehilangan elektron valensinya. Karakter logam lebih menonjol pada unsur-unsur di sisi kiri tabel periodik atau logam dan menurun dari kiri ke kanan dalam satu periode. Nah, selanjutnya kita memasuki di contoh-contoh soal di materi atom dan unsur. Yang pertama yaitu berapakah jumlah elektron, neutron, dan proton atom Na jika nomor masanya adalah 23. Jadi di sini nomor massa dilambangkan dengan A, lambang atom atau unsur dilambangkan dengan X, serta nomor atom dilambangkan dengan Z. Nomor atom sendiri sama dengan jumlah proton maupun jumlah elektron.
Kemudian nomor massa yaitu jumlah proton dan neutron. A juga sama dengan nomor atom tambah neutron. Jumlah neutron sama dengan A min Z atau nomor massa dikurangi nomor atom. Nah, jadi jawabannya adalah elektron dari Na adalah 11. Hal ini bisa kita dapatkan dari tabel periodik unsur. Kemudian neutron sendiri berarti nomor massa dikurangi dengan elektronnya, sehingga 23 dikurangi 11 yaitu hasilnya 11. Proton sendiri sama dengan jumlah elektron atau nomor atomnya, jadi protonnya adalah 11. Soal selanjutnya yaitu kita mengisi tabel-tabel yang rumpang. Teman-teman bisa mengisinya terlebih dahulu. Nah, kolom pertama adalah zinc dengan simbol Zn serta nomor atom 30, nomor massanya adalah 66, sehingga protonnya adalah 30, neutronnya adalah 36, serta elektronnya 30. Kolom selanjutnya yaitu diketahui nomor atom 12, maka jawabannya adalah magnesium dengan simbol Mg. Nomor masanya adalah 24, sehingga proton sama dengan nomor atom, sehingga jawabannya adalah 12. Nomor neutronnya 12 serta elektron 12 juga. Yang terakhir yaitu potasium dengan simbol K atau bisa disebut juga kalium. Nomor atomnya adalah 19, nomor massa 39, sehingga proton sama dengan nomor atom, sehingga jawabannya 19. Neutronnya 20 dan elektronnya adalah 19 juga. Selanjutnya ada contoh soal yang ketiga, yaitu tuliskan konfigurasi elektron dari unsur-unsur berikut. Yang pertama ada nikel, sodium, litium, dan titanium. Untuk yang pertama yaitu nikel dimulai dari 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d8, dan 4s2 dengan jumlah elektron 28. Yang B ada sodium dengan konfigurasi elektron 1s2, 2s2, 2p6, dan 3s1 dengan jumlah elektron 11. Selanjutnya adalah lithium dan jumlah elektron 3, maka konfigurasinya adalah 1s2 dan 2s2, 2s1. Selanjutnya yang D yaitu titanium dan elektron konfigurasi 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d2, dan 4s2. Berikutnya adalah urutkan unsur-unsur berikut dari energi ionisasi yang tertinggi. Yang A ada F, Cl, dan Br. Pertama-tama untuk mengetahuinya kita harus menuliskan konfigurasi elektronnya terlebih dahulu, yaitu F 1s2, 2s2, 2p5, Cl 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, dan 3p5, Br 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, dan 4p5. Di sini sudah terlihat bahwa FCl dan Br itu berada pada golongan yang sama, sehingga yang membedakan adalah periodenya saja. Sehingga
Karena dalam satu golongan yang sama, maka energi ionisasi dari atas ke bawah akan semakin kecil. Sehingga jika diurutkan dari energi ionisasi yang tertinggi, maka dimulai dari F, lalu Cl, dan Br yang paling kecil. Selanjutnya adalah yang B, yaitu Na dengan elektron konfigurasi 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, dan Cl 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, dan Al 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, dan 3p3. Berdasarkan konfigurasi yang telah dituliskan, dapat diketahui bahwa Na, Cl, dan Al berada pada satu periode, yaitu periode 3. Maka dalam satu periode, energi ionisasi dari kiri ke kanan akan semakin besar. Maka jika diurutkan, energi ionisasi yang terbesar adalah Cl, Al, dan terakhir adalah Na. Berikutnya adalah contoh soal tentang mengurutkan sifat kelogaman dari yang terkecil, yaitu ada unsur Br, Ge, Ca, dan Ga. Seperti soal sebelumnya, kita harus menuliskan terlebih dahulu elektron valensinya, elektron konfigurasinya. Itu Br dengan Ar 4s2, 3d10, dan 4p5, Ge dan Ar 3d10, 4s2, 4p5, Ca dengan Ar 4s2, Ga dengan Ar 3d10, 4s2, dan 4p1. Dari sini dapat diketahui juga jika Br, Ge, Ca, dan Ga berada pada satu periode, yaitu periode 4. Berdasarkan materi tadi sudah dijelaskan bahwa jika unsur-unsur terdapat dalam satu periode, maka sifat logamnya dari kiri ke kanan akan semakin kecil. Di sini dapat dilihat bahwa Ca berada pada golongan 2A, berarti Ca akan memiliki sifat kelogaman yang paling besar di antara unsur-unsur ini. Maka urutannya adalah Ca yang terbesar, lalu Ga, Ge, dan Br dengan sifat kelogaman terkecil dari unsur-unsur di bawah ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.